Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Shaimin shaimat jamaah salat zuhur Masjid Isma Bakri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin berbagi satu doa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud di Musnad Ahmad. Hadis ini hasan, dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib dalam hadis nomor 1822. Hadis ini berbunyi, ma asaba ahadan qattun hammun wala haznun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmik adlun fi madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. Secara literal hadis ini saya terjemahkan dulu. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang ditimpa oleh kesusahan atau kesedihan lalu kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduka, ya Allah aku ini adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu, ubun-ubunku ada di tanganmu, padaku sudah berlaku ketetapanmu, padaku juga sudah engkau tetapkan keadilanmu. Aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang engkau miliki, yang engkau namakan sendiri dirimu, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan seorang dari makhlukmu, atau engkau simpan nama itu di dalam ilmu ghaib di sisimu, supaya engkau menjadikan Al-Quran adalah musim semi hatiku, cahaya di dadaku, cemerlang dalam kesedihanku, dan penghilang kesusahan-kesusahanku. Siapa yang berdoa itu maka Allah akan menghilangkan untuknya rasa susahnya dan sedihnya. Lalu Allah menggantikan dengan kesenangan atau kebahagiaan. Teman-teman, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah yang dapat menghilangkan kesedihan di dalam diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi sesulit apapun engkau menghadapi sesuatu dalam kehidupan, maka kamu jangan fokus terhadap masalah itu, tapi justru kamu memperkuat hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika Nabi berjanji bahwa siapapun yang berdoa dengan doa ini lalu Allah akan kabulkan secara khusus, atau di dalam Al-Quran Allah sebutkan secara umum, ud'uni astajib lakum, minta sama aku akan kabulkan permintaanmu. Ada dua perintah sebenarnya kepada kita. Yang pertama adalah perintah berdoa, yang kedua adalah perintah yakin doa kita itu diijabah. Maka Nabi berkata, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan hati kamu itu penuh keyakinan bahwa Allah akan jawab itu. Saudara, pertama adalah perintah doa.
bagi kita jangan hanya melihat doa itu sebagai proposal permohonan kita kepada Allah. Kalau itu kita akan fokus kepada isi proposal, lalu kecewa kalau kita mendapatkan sesuatu di luar daripada hasil yang kita minta. Pertama, seorang muslim memandang doa itu sebagai ibadah. Tolong diingat, kita berdoa kepada Allah itu ibadah. Sebab ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada pengakuan di dalam dirimu bahwa engkau lemah dan membutuhkan Allah. Itu yang mahal. Sebab yang membuat manusia ini celaka adalah perasaan tidak membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Adapun orang yang berbuat kenusukan, amma man tagha ya wa atharul hayatid dunya, semena-mena merasa tidak butuh Allah, istighna namanya, man istaghna kata Al-Qur'an. Adapun orang yang merasa enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia tidak butuh, merasa tidak butuh kepada Allah? Sehingga dia sombong, tidak mau berdoa. Akibatnya apa? Stres dalam hidup dia. Sebab dia pasti menghadapi satu keadaan yang akalnya, pengalamannya, kemampuannya tidak mampu untuk menangani masalah itu. Allah mengingatkan kita terpuruk pada satu musibah atau masuk ke dalam satu kesulitan yang kita tidak bisa mengatasinya, berarti Allah sedang mengingatkan kita bahwa kamu memang butuh tempat bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid yang menyembuhkan. Ini keimanan yang memberikan healing ke dalam jiwa kita. Perhatikan. Saya ingin teguhkan kembali akidah kita biar kita ada rasa ketika kita menyerahkan sesuatu kepada Allah. Bukan berarti lemah, tapi justru karena kita meyakini sumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangan terjebak dengan logika penjaga pabrik. Ada satu kisah. Seorang bekerja di pabrik sebagai penjaga gedung. Ketika karyawan-karyawan sudah pulang, hari mulai malam, dia berkeliling komplek pabrik itu, dia menyalakan lampu-lampunya. Setiap hari dia lakukan itu. Bertahun-tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun dia bekerja. Akhirnya ada pikiran di dalam diri dia, kalau bukan karena aku, pabrik ini gelap, gedung-gedung pabrik ini malam gelap. Karena memang dia yang menyalakan setiap sore. Suatu hari, ketika hari mulai gelap, dia kembali berkeliling menyalakan, tapi nggak nyala, nggak ada yang nyala. Dia tanya ke temannya di seberang jalan, sama-sama penjaga pabrik juga, kenapa nggak nyala? Kawannya bilang, gardu listrik di depan jalan ini terbakar, sehingga diputus aliran ke sini. Baru dia sadar bahwa selama ini sebenarnya bukan dia yang menjadi penyebab terangnya komplek pabrik itu. Paham? Perhatikan. Karena kita sudah terbiasa menjalani hidup dalam pola sebab akibat, kita merasa kita menjadi sebab, lalu muncullah satu akibat, kita lupa ada satu siklus awal, bahwa di balik sebab-sebab itu ada Tuhan pemilik sebab-sebab. Allah membuat kita di dunia ini supaya nggak bingung. Allah buat pedoman untuk hidup. Apa pedomannya? Allah buat hukum sebab akibat. Paham ya? Allah buat hukum sebab akibat. Sesuatu sebab akan menyebabkan satu akibat. Terkena api, terbakar. Terkena air, basah. Makan, kenyang. Ngantuk, tidur. Ya, kalau tidur hilang ngantuk kita. Kalau capek, istirahat, hilang istirahat kita. Allah membuat hukum sebab akibat itu supaya kita punya pedoman.
Bagaimana memanfaatkan api, bagaimana memanfaatkan air. Coba kalau sekiranya tidak ada hukum sebab akibat itu. Hari ini Allah buat api itu dingin, besok sifatnya panas, besoknya lagi hanya hangat-hangat, hangat biasa. Bisa nggak jadi pedoman bagi manusia? Tidak bisa. Allah karena kebaikannya kepada hamba, biar kamu punya pedoman dalam hidup, Allah buatlah hukum tetap sebab akibat. Tapi jangan pernah merasa bahwa hukum sebab akibat itu membatasi kuasa Allah. Tidak. Allah hanya, di bold kata hanyanya, Allah hanya membuat hukum sebab akibat itu untuk menjadi pedoman makhluk, bukan untuk membatasi kuasa Dia. Kalau seorang hamba terhubung kepada Allah lebih kuat daripada sebab-sebab, maka tidak apa-apa dia kehilangan sebab dalam hidup, selagi dia tidak kehilangan pemilik sebab-sebab. Allah membuktikan dalam kehidupan ini, banyak yang Allah rusak hukum sebab akibat, supaya kamu sadar kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tidak butuh sebab-sebab. Kena api terbakar, Ibrahim dilempar Namrud ke dalam api. Allah berkata kepada api, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api jadi dingin dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Selamat Ibrahim. Tidak berlaku hukum sebab akibat. Allah merusak hukum sebab akibat. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat untuk jadi seorang anak manusia perlu pertemuan antara sel sperma dan ovum pada masa subur. Terjadi apa tidak? Tidak. Allah merusak itu untuk memberitahu kita, aku buat hukum sebab akibat itu untuk jadi aturan bagi kalian, bukan untuk membatasi kuasa aku, bukan. Dan di lain sisi, walaupun sebab-sebab sudah ada, tersedia, tapi Allah tidak berkehendak, juga tidak jadi. Dua orang menikah, bertahun-tahun tidak diberikan anak. Diperiksa ke dokter, suami sehat, istri sehat, dan mereka juga, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri, tidak berkabing, tapi tidak jadi anak. Allah ingin ingatkan kita bahwa semua ini terjadi, ada musabbibul asbabnya, ada pemilik sebab-sebabnya. Walaupun kamu memiliki sebab-sebab, kalau musabbibul asbab berkata tidak. Kita berdoa kepada Allah berarti kita berusaha, tapi kita tidak mengandalkan usaha kita. Apakah berdoa berarti kita tidak berusaha? Tidak, kita berusaha. Sebab berusaha itu menjalankan syariat, berpahala kita. Kita mencari rizki ini Pak, berpahala, walaupun dapatnya berbeda-beda. Atau ada orang yang berusaha keluar rumah cari rezeki, cari pekerjaan, gak dapat, pulang, sia-sia dia. Di mata Allah tidak. Sebab dia sudah menjalankan perintah Allah. Perintah mencari rezeki diserangkai dengan perintah sholat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Begitu selesai sholat Jumat, kamu sudah melakukan kewajiban itu, lakukan kewajiban lain. Kamu punya tanggung jawab. Kata Nabi, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Berikan setiap yang berhak itu haknya masing-masing. Beribadah kamu menunaikan hak Allah. Mencari nafkah kamu menunaikan hak untuk keluargamu. Ya. Berimbang dalam bekerja, ya. Work life balance, kamu menjalankan hak bagi dirimu. Wajib bagi kita lakukan itu. Ketika kita melakukan kewajiban, kita dapat pahala. Tapi urusan memberi rezeki urusan Allah. Ada orang buka toko yang sama, isinya sama, berdekatan, sewa rukonya sama, rezekinya sama apa tidak? Tidak. Rezeki urusan Allah, tapi berusaha urusan kamu. Anda sakit, Anda berobat, berpahala karena menjalankan syariat, berusaha untuk berobat. Nabi perintahkan kita, tadawaw, berobatlah kalian. Menjalankan perintah syariat ini berpahala. Tapi sembuh apa tidak, itu urusan Allah. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan, kata Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
Akidahnya di situ. Maka asal kita sudah memenuhi hak-hak Allah, maka biar Allah yang mengurus urusanmu. Allah yang mencarikan sebab-sebab bagimu. Lalu manusia berdoa. Bagi orang mukmin yang faham dengan hidup ini bukan hanya tentang sebab akibat, tapi ada di balik itu muara segala kekuatan yang disebut Rabbul Asbab, Tuhan pemilik sebab, atau Musabbibul Asbab, sang pemilik sebab-sebab. Maka dia tidak begitu khawatir ketika hilang sebab-sebab dalam hidup dia. Dan ketika dia berdoa, yang paling dia tunggu bukan ketika doa itu diijabah, tapi dia bersyukur karena hatinya masih meminta kepada Allah. Bagian paling megah dari doa bukan pada saat dia diijabah, tapi pada saat kamu mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu melibatkan Allah dalam urusan itu. Itu poin. Itu ketenangan orang dalam berdoa. Dan perhatikan, ini doa secara khusus oleh Nabi SAW. Kalau kamu dilanda ketakutan, hambun atau haznu. Hambun itu overthinking, berkaitan dengan masa depan. Manusia takut akan kehilangan pekerjaan, takut kehilangan jabatan, takut masa depannya suram, takut anak-anaknya nanti siapa yang jaga dan beri makan kalau dia mati. Takut. Kamu dilanda rasa takut. Sekarang Anda sedang sehat, mungkin ketakutan itu sedikit. Tapi ketika Anda, na'udzubillah ya, kalau seseorang tiba-tiba jatuh sakit stroke, itu kekhawatirannya itu lebih menyakitkan daripada stroke-nya sendiri. Siapa nanti cari nafkah? Gimana istriku nanti menghidupi anak-anakku? Gimana? Ketika kamu berada dalam kondisi itu, takut menghadapi masa depan, atau kamu bersedih dimensi masa lalu, bersedih akan sesuatu yang luput di masa lalu, kata Nabi, kamu doa ini, niscaya Allah akan hilangkan itu semua. Bagaimana doa ini dibuka? Ini yang menarik. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, aku ini hambamu, ayahku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Ini menunjukkan ada pengakuan total bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, sepenuhnya bergantung kepada Allah. Bahkan ketika berkata, ayahku juga hambamu, ibuku hambamu, berarti apa? Sejak lahir sudah melekat dalam diri kita ini status hamba bagi Allah. Saya sulit menerangkan kata hamba untuk zaman sekarang. Kalau kita hidup di zaman dulu, Anda mengerti betapa kuatnya arti kata hamba itu. Hamba sahaya itu, mohon maaf ya, tidak sama dengan karyawan, pegawai, atau mohon maaf banget, babu atau pembantu. Sebab hamba itu adalah properti, hak milik dia, SHN. Sama saya punya handphone, ya, saya punya sepatu, saya punya baju, saya punya hamba sahaya. Hamba saya nggak berhak dapat upah. Dulu hamba saya tidak dapat upah karena dia milik majikannya. Dan tidak ada jam kerja seperti karyawan, tidak ada 24 jam. Dan tuannya terserah mau ngapain dia, mau dia jual, mau berikan kepada orang lain, mau dia merdekakan atau mau dia pekerjakan, tidak ada hak sama sekali untuk protes. Kita menyebutkan kepada Allah, ya Allah, aku ini memang milikmu ya Allah. Dulu ada orang yang jadi hamba saya karena dijual. Karena dia diculik lalu dijual. Jadi bukan melekat dari lahir. Walaupun ada memang keturunan yang memang ayahnya jadi hamba, ya anaknya jadi hamba. Seperti orang punya ternak, kambing. Kalau kambingnya melahirkan, anaknya juga milik tuannya kan. Melahirkan terus, begitu hamba. Kita mau bilang kepada Allah, ya Allah, aku ini hamba kamu dari sejak lahir. Sebab bapakku, ibuku juga hamba bagimu. Itu menunjukkan kepasrahan total. Kemudian apa kata lafaz doa itu? Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di dalam genggamanmu. Perhatikan. Secara ilmiah, bagian ubun-ubun manusia itu, lobus frontal itu, itulah pusat pengambil keputusan. Pengendali diri manusia itu
dan perencanaan pusatnya di sini. Jadi bagian otak yang paling bertanggung jawab atas perilaku manusia, moralitas, kendali emosi ada di ubun-ubun. Jadi ketika kita berkata kepada Allah, nasiyati biyadik, kita memang berkata kepada Allah bahwa Engkau punya kendali atas hidupku ya Allah. Terserah Engkau apa Engkau Allah. Madin fi hukmik, ketetapanmu berlaku atasku, keputusanmu yang adil juga sudah tetap atasku. Adlun fi qada, adlun fi qada. Ya, madin fi hukmu, adlun fi qada. Saudara, ini cara kita memanggil Allah dulu, merayu Allah. Belum ada permintaan di sini. Ada nggak permintaan? Tidak ada. Kita mau menyebutkan bahwa kita berpasrah kepadamu apapun keputusanmu. Lalu kita memuji Allah lagi. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu. Allah punya nama-nama Asmaul Husna dan paling bagus berdoa menggunakan itu. Cara terbaik berdoa itu dengan Asmaul Husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Apa yang kita minta? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Qur'an sebagai musim semi bagi hati. Saudara, musim semi ini simbol. Di negara 4 musim, ketika musim dingin itu memang segala sesuatu, daun-daun semuanya berjatuhan, runtuh. Seperti tidak ada kehidupan. Apalagi kalau sampai salju. Tapi ketika musim semi, seperti tanah-tanah baru semua. Di mana yang sebelumnya itu hanya coklat semua, hanya ranting-ranting pohon, tiba-tiba berubah menjadi semarak. Begitulah perbedaan antara orang yang hidupnya bersama Al-Quran dan tidak bersama Al-Quran. Makanya Allah menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menyebutkan Quran itu ruh, nyawa. Sebab orang yang hidup tanpa Al-Quran, maka walaupun jasadnya sedang berjalan-jalan di atas muka bumi, dihormati oleh manusia, dia seperti orang mati. Ya. Kemudian waktu terbatas sekali. Wa nur sadri, memberikan petunjuk. Cahaya di dada berarti menghilangkan kebingungan. Lalu apa lagi? Wajila ahuzni. Jila itu arti asalnya adalah membersihkan sesuatu sampai mengkilat. Dan engkaulah yang membersihkan kehidupanku dari kesedihan. Seolah-olah begini, kita minta Allah untuk membersihkan kaca cara pandang kita terhadap masalah, sehingga kita tenang karena dapat melihat. Kalau kacanya jernih, mengkilat, maka kita dapat melihat hikmah di balik ujian itu. Hikmah di balik musibah-musibah itu. Nah, doa ini mengandung 2 pesan akidah yang paling besar. Yang pertama adalah bagaimana tauhid kepada Allah mengajarkanmu semakin bersandar, bertawakal kepada Allah, memberikan ketenangan. Yang kedua, kamu perlu petunjuk dalam kehidupan ini yang jelas dan tidak berpihak kepada siapapun. Petunjuk ini untuk kebaikan dirimu, itu yang membuat hidupmu terus berada di dalam petunjuk, membuat kehidupanmu terus lurus, ya, tidak belok-belok dan tidak menyimpang. Saudara, bagaimana tauhid ini dapat memberikan rasa lapang dada manusia? Kita ini selalu berada di dalam godaan-godaan, ya. Merasa bahwa diri kita itu bisa untuk mengendalikan semua kehidupan. Apalagi orang semakin tinggi jabatan atau memiliki satu otoritas dalam unit-unit kehidupan, dia ingin mengendalikan segala sesuatu. Ketika kita berkata kepada Allah, nasiyati biyadik, ubun-ubunku pun di tanganmu, maka tugas kita hanya mengarahkan karyawan. Tugas kita hanya mendidik murid-murid. Tugas kita hanya mengasuh anak-anak kita. Adapun bagaimana mereka nanti, bukan urusan kamu itu. Allah lah pengendali mereka. Jadi kalau kamu punya masalah dengan istrimu, kamu merasa bahwa istrimu harus taat kepadamu,
Tapi dia punya masalah. Kamu mesti ingat bahwa ubun-ubun istrimu juga di tangan Allah. Berarti kepada siapa kamu harus fokus? Mengemis kepada istri supaya jadi taat, atau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memegang ubun-ubunnya supaya dia diberikan akhlak yang baik, taat kepada suaminya. Begitu juga anak-anak. Jadi ini makna hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa manil tamasa ridwan nas bisuhtillah, siapa yang berharap keridhaan manusia walaupun itu membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepada hamba itu, dan Allah membuat manusia semakin murka kepada dia. Ada orang, saya itu udah lakuin semua Ustaz, ya, dia minta ini saya kasih. Oh, rupanya yang dia berikan itu ternyata ada yang bertentangan dengan syariat. Tapi karena istrinya mau begitu, biar istrinya taat kepada dia, ya udah dia ngalah lakukan itu. Apa yang terjadi? Istrinya semakin taat apa tidak? Tidak, mustahil. Sebab siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka justru Allah akan murka kepada dia dan membuat manusia juga semakin tidak ridha dengan dia. Jadi ada masalah apapun kamu dengan manusia, kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka, ubun-ubun semuanya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Bagaimana memiliki tauhid, ya, kemudian bagaimana berdoa dalam ketenangan batin, kepercayaan bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menghubungkan kita dengan Allah adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ibadah menghamba, tapi juga ketika kita mengangkat masalah kita kepada Allah untuk Dia berikan jalan keluarnya. Ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tanya jawab? Sudah jam 1 ya. Tapi kalau ada yang mau tanya jawab silakan, ya. Kalau yang ada hajat silakan untuk kembali ke kerjanya, silakan. Baik. Ya, jika tidak ada kita akhiri, ya teman-teman. Insyaallah Ramadan ini jadi Ramadan terbaik, membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berpuasa itu kita punya keinginan, tapi Allah punya keinginan. Kita ngelihat buka puasa jam 4 sore di rumah, udah siap semua es buahnya apanya. Mustahil nggak ada keinginan untuk makan. Ada keinginan. Tapi kita akan menahannya 2 jam lagi, 2 jam setengah lagi. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita makan sekarang. Jadi ketika kita menukar hidup kita yang selama ini menjadi motor penggerak adalah keinginan kita, menjadi keinginan Allah, kita tuh naik kelasnya besar sekali. Dari yang dulunya egosentrik kepada Allah sentrik. Nah, ini membuat hubungan kita, kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.